Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mersandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk melengkapi ujian akhir semester Biologi Umum materi 1 yaitu pendahuluan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI. Materi yang pertama yaitu kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu yang lain dalam IPA. Kedudukan biologi. Biologi merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita singkat dengan IPA. Dalam pengembangan lebih lanjut, biologi tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan cabang ilmu lainnya seperti fisika atau biofisika, kimia atau biokimia, yang kemudian bergabung dan membentuk suatu ilmu baru lagi yaitu bioteknologi. Selain itu, biologi juga berkaitan erat dengan ilmu sosial yang membentuk ilmu-ilmu baru yang salah satunya adalah psikologi dan biografi. Ilmu terapan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di belahan bumi ini. Bidang yang tergolong biologi terapan misalnya kedokteran, pertanian, perikanan, kesehatan, farmasi, dan bioteknologi. Hubungan biologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan yang pertama yaitu keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang belulang, maka biologi akan memiliki keterkaitan dan pengaruh yang sangat kuat dengan bidang ini karena ada bidang atau cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur dan susunan tulang. Hubungan yang kedua yaitu keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu geografi. Saat kita belajar biologi, tentu kita juga akan belajar mengenai respirasi atau pernafasan. Maka saat kita belajar geografi, ada keterkaitannya saat mempelajari tentang tinggi rendah suatu daerah dan akan berlanjut dengan pengaruh tinggi rendah daerah tinggal ke cara seseorang bernafas atau respirasi. Hubungan yang ketiga yaitu keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu sosiologi. Perkembangan ilmu sosiologi di bidang cloning telah memiliki keterkaitan dengan ilmu sosiologi. Karena saat tubuh seorang manusia diklon, maka akan tercipta orang yang DNA dan selnya sama atau identik namun memiliki sikap yang sangat berbeda. Dan kita juga tahu sifat-sifat manusia dipelajari dalam pelajaran sosiologi. Keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu fisika. Fisika dan biologi merupakan dua dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang ada di alam. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Biofisika mempelajari tentang bagaimana mengaplikasikan hasil temuan bidang fisika terhadap dunia biologis atau ilmu penyakit dan penanggulangannya. Sebagai contoh, penggunaan radiasi gamma dan emisi positron sebagai penghambat sel kanker dan pelacak bagian tubuh yang digerogoti kanker. Keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu kimia. Biologi dan kimia jelas memiliki keterkaitan yang erat. Buktinya ada ilmu yang bernama biokimia. Salah satu contoh hubungan kimia dengan biologi adalah biologi mempelajari tentang fotosintesis, sedangkan fotosintesis dapat terjadi jika ada zat-zat kimia yang diperlukan, misalnya klorofil, karbon dioksida, dan air. Hasil dari fotosintesis pun menghasilkan zat kimia yaitu karbohidrat sederhana yaitu glukosa dan oksigen. Keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu matematika. Matematika dan biologi sama-sama memakai logika dan analisa serta penghitungan matematis. Misalnya, untuk mengetahui kapasitas vital paru-paru digunakan kapasitas paru-paru sama dengan udara tidak ditambah suplementer ditambah komplementer. Materi yang kedua yaitu membedakan organisme hidup dan benda tak hidup. Perbedaan benda makhluk hidup dengan benda mati.
Benda hidup atau organisme berkembang biak dengan menerima rangsangan. Tumbuh dan bergerak bukan kriteria ilmiah untuk membedakan benda hidup dan benda mati. Tumbuhan dan hewan adalah benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman. Tanpa makanan dan minuman, benda hidup akan mati. Benda hidup bernafas, bergerak, dan membiak. Benda bukan hidup adalah benda yang tidak pernah mengalami proses hidup. Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Benda bukan hidup tidak bernafas, tidak bergerak, dan tidak membiak. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas dengan oksigen. Bergerak, yaitu makhluk hidup dapat bergerak baik pindah tempat maupun pergerakan di bagian-bagian tubuhnya. Memiliki sel, melakukan metabolisme, mempertahankan jenisnya atau hidupnya, tanggap terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri benda mati. Benda mati tidak bernafas, tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak mempertahankan jenisnya, tidak ada tanggapan terhadap rangsang, tidak memiliki sel. Materi yang ketiga yaitu struktur organisasi kehidupan dengan berbagai contoh organisme. Yang pertama, sel. Sel adalah unit kehidupan yang paling kecil. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, kita mengenal makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu makhluk hidup uniseluler atau terdiri dari satu sel, dan makhluk hidup multiseluler, terdiri dari banyak sel. Beberapa contoh makhluk hidup uniseluler adalah protozoa, bakteri, dan alga. Sedangkan makhluk hidup multiseluler seperti tumbuhan dan hewan disusun oleh banyak sel dan masing-masing mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Tubuh hewan misalnya terdiri dari beragam jenis jaringan seperti jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan epidermis. Yang ketiga, organ. Dalam tingkat organisasi kehidupan, organ dianggap sebagai suatu kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Contoh organ dalam tubuh manusia misalnya jantung, paru-paru, dan lambung. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ disusun oleh beberapa organ yang saling berintegrasi satu sama yang lain dalam melaksanakan suatu fungsi di dalam tubuh. Yang kelima, individu. Di tingkat individu, berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem organ. Yang keenam, populasi. Populasi adalah sekumpulan individu yang berada di waktu dan tempat yang sama. Di sekitar lingkungan kita terdapat berbagai macam populasi seperti populasi pohon kelapa, populasi burung merpati, populasi rumput, populasi cacing tanah, populasi manusia, dan sebagainya. Yang ketujuh, komunitas. Komunitas adalah tingkat organisasi kehidupan yang tersusun atas sekumpulan populasi yang berada pada waktu yang tempat dan tempat yang sama. Yang kedelapan, ekosistem. Dalam tingkat organisasi kehidupan, ekosistem dianggap sebagai suatu interaksi yang terjadi antara populasi penyusun komunitas dan lingkungannya. Yang kesembilan, bioma. Bioma adalah sekumpulan ekosistem yang melingkupi suatu wilayah yang luas. Materi yang keempat yaitu contoh-contoh keragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat dapat ditemukan pada makhluk hidup. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem biosfer. Materi yang kelima yaitu langkah-langkah kerja ilmiah. Para ahli biologi membuat pengamatan sistematis, prediksi, dan uji-uji di laboratorium dan di lapangan.
Mereka melaporkan hasilnya, sehingga orang lain dapat mengulang penelitiannya dan memeriksa kebenarannya. Metode ilmiah merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari suatu ilmu. Metode ilmiah terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan metode ilmiah adalah menemukan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, menarik kesimpulan, dan menulis laporan penelitian. Kerja ilmiah juga melatih kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis berarti menilai kualitas informasi sebelum menerimanya. Materi yang keenam yaitu perkembangan biologi dari masa ke masa dan temuan yang dihasilkannya. Biologi perkembangan ialah studi proses pertumbuhan dan perkembangan organisme. Biologi perkembangan modern mempelajari kontrol genetik pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis, yang merupakan proses yang menimbulkan jaringan, organ, dan anatomi. Embriologi merupakan subbidang studi organisme antara tahap 1 sel dan akhir tahap embrio yang tidak perlu awal kehidupan bebas. Embriologi awalnya merupakan ilmu yang lebih deskriptif sampai abad ke-20. Embriologi dan biologi pengembangan kini menghadapi bermacam-macam langkah yang diperlukan untuk pembentukan badan organisme hidup yang benar sempurna. Materi yang ketujuh yaitu menelaah integrasi biologi sains dan Islam. Model integrasi yang digunakan yaitu penelusuran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi biologi. Integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan sains secara konsisten dapat menghasilkan sumber daya yang sangat terjamin dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki, dan dengan diperkuat oleh spiritual dan kokoh dalam menjalankan kehidupan. Kata integrasi memiliki arti penyatuan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hubungannya antara Al-Quran dan sains. Kedudukan sains di sini sebagai penjelas kebenaran ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.